Shalom, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, 725 juta, saya ulangi ya, 725 juta harga sebuah melon di Jepang dengan berat 2,5 kilo. Itu data tahun 2019, melon satu biji, satu buah, itu harganya 725 juta. Ada yang mangga 46 juta per biji, semangka 141 juta per biji. Tapi yang paling tertinggi harga sebuah melon tahun 2019 di Jepang 725 juta. Harga yang fantastis. Kalau dibelikan lato-lato ada seberapa banyak itu ya. Jadi saudara, kenapa melon ini segitu mahalnya? Sampai seharga 725 juta. Seharga mungkin Mini Cooper ya. Tetapi yang menjadi mahal, ternyata melon itu ditanam di rumah kaca. Terlindung dari sinar matahari, di sana ada pemanas khusus, AC. Dan yang paling menariknya, melon tadi ditanam dengan menggunakan media abu vulkanik. Dan buah melon tadi itu halus dan sempurna. Harganya sangat mahal. Harga sebuah melon. Wah, luar biasa. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pohon melon melalui proses yang sangat sulit dan rumit sehingga mencapai harga sebegitu besarnya. Kita sebagai orang percaya untuk berbuah di masa kekeringan tidak harus sesulit serumit proses sebuah melon. Tidak seharus sesulit proses tumbuhnya melon sehingga harganya begitu mahal. Tetapi dengan kebaikan-kebaikan kecil pun kita bisa menghasilkan buah di tengah-tengah kekeringan, di tengah-tengah kesulitan dalam hidup kita. Nah, bagaimana caranya kita supaya bisa berbuah di masa kekeringan? Kita akan belajar dalam satu kitab Markus pasal 12 ayat yang ke-41 sampai ke-44 tentang persembahan seorang janda miskin, di mana Tuhan memuji persembahan seorang janda miskin tadi yang hanya 2 peser perak. Kita akan baca dalam Markus pasal 12 ayat yang ke-41 sampai 44. Saya akan bacakan, saudara semua memperhatikan dan menyimaknya ya. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. 42. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. 43. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberikan lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan." Terakhir 44. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Wow. Jadi saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, janda ini dikatakan memberikan semuanya. Jadi sebetulnya itu bukan sedekah, karena dia memberikan semua nafkahnya. Nah, 1 peser 2 duit itu kalau saya hitung, saya pelajari dalam tafsiran lain, ternyata satu dinar itu 128 peser. Jadi singkat ceritanya 1 dinar gaji per hari bla 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 bla. Intinya 1 peser itu 400 rupiah dan 2 peser itu berarti 800 rupiah. Jadi janda miskin tadi memberikan persembahan 800 rupiah. Itu pun sudah diberikan semua seluruh nafkahnya. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan Yesus memujinya. Wow. Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, untuk kita berbuah di masa kekeringan tidak harus dengan persembahan yang besar, tidak harus dengan hal-hal yang begitu spektakuler, tetapi hal-hal yang sekecil apapun itu mungkin bisa menyenangkan hati orang yang mereka membutuhkan. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, janda miskin tadi itu memberikan apa yang dia punya, bahkan dia memberikan dari kekurangannya. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, ketika orang tua saya sakit, aduh nak, ini orang tua sakit harus check up ke dokter, aduh mau tidak mau harus keluarin duit. Waktu tiba Senin, nak ini harus kontrol
Mau nggak mau kita harus kirim duit juga. Suatu ketika juga pas saya nggak punya duit, sama sekali nggak punya duit. Bener-bener nggak ada duit. Adapun itu untuk bayar sesuatu dan itu pun kurang. Tetapi apa yang terjadi, dan saya harus terpaksa kirim kepada orang tua, meskipun saya dalam kekurangan yang sangat kurang sekali. Tapi apa boleh buat, dalam hal seperti ini justru iman kita mau diuji. Masih nggak kita mau memberi dalam saat kekurangan? Mau tidak mau saya harus terpaksa. Meskipun dengan terpaksa, tapi saya harus bersyukur karena saya bisa membahagiakan orang tua saya. Akhirnya saya kirim juga duit. Meskipun saat itu saya sangat butuh duit, dan uang yang saya kirim itu untuk saya pakai sesuatu, dan itu pun masih sangat kurang. Tetapi di sini kita mau belajar, mau enggak kita memberikan dari kekurangan kita. Supaya apa? Supaya orang yang benar-benar membutuhkan juga mendapatkan kasih karunia tadi. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, ketika kita dalam kondisi yang mungkin saat kekurangan, justru di situ kita dilihat, ada nggak iman kita, masih nggak kita punya iman. Janda miskin tadi yang pertama, dia itu dipuji Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena cara pikir Tuhan itu berbeda dengan cara pikir dunia. Konsep pikir Tuhan itu berbeda dengan konsep pikir dunia. Karena Tuhan itu melihat ketulusan hatinya, melihat kerelaan hati janda tadi, melihat ketulusan hati janda tadi kalau saya baca di tafsiran lain. Jadi Tuhan itu ternyata melihat ketulusan, kerelaan hati seseorang memberi. Wow, saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sehari-hari, hanya Tuhan dan kita yang tahu seberapa tuluskah kita, seberapa relakah kita dalam hidup ini untuk berbuah di masa-masa kekeringan. Wah, haleluya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, poin yang berikutnya saya pelajari di sini adalah Tuhan Yesus itu lebih tertarik atau lebih respect dari persembahan janda itu. Kenapa? Karena janda itu bukan sedang bersedekah, melainkan berkorban. Nah, kalau saya baca di tafsiran lain, ternyata menurut undang-undang orang Ibrani, janda pada waktu itu memang dipelihara. Kalau saudara baca nanti bisa di kitab Ulangan 14:29, 41, Ulangan 4:16 ayat 11, saudara baca di sana. Menurut undang-undang orang Ibrani, janda memang diperhatikan. Dan kalau saudara baca juga dalam Kisah Para Rasul ayat 6, pasal 6 ayat 1, janda di sana memang dipelihara setiap harinya. Dan ada banyak masalah waktu ada sebuah kisruh antara murid Tuhan Yesus karena pembagian janda kepada janda tidak adil, dan Rasul Paulus menegur pada waktu itu. Nah, saudara, apa artinya? Janda-janda pada waktu itu diperhatikan. Tetapi janda ini Tuhan tahu, meskipun dia memberikan 2 peser uang tadi, dia bisa dipelihara melalui pelayanan sinagoge, tetapi dia tulus memberikannya. Dia rela memberikannya. Nah, untuk kita berbuah dalam kehidupan kita di tengah kekeringan, kita memberikan apapun, sekecil apapun itu dengan tulus, dengan ikhlas. Justru di situ kita bisa kelihatan kita itu benar-benar enggak, kita itu memiliki iman yang sejati. Nah, karena kebanyakan orang kalau memberi nggak tulus, ya. Ada efek sampingnya lah katanya seperti begitu. Tetapi karena janda miskin tadi begitu tulus, dia memberikan apa yang dia punya, seluruh nafkahnya dalam kehidupannya, dia berikan. Dan yang terakhir, Tuhan memuji persembahan janda tadi. Wow, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang itu kalau dipuji kadang senang. Saudara coba perhatikan, kalau saudara memuji seseorang, pasti dia senang sekali. Suatu ketika saya makan di meja makan di asrama, ada teman saya yang kalau makan itu dipuji, tambah menjadi-jadi. Jadi, wah, si A ini kalau minum mesti banyak, minum lagi. Alah, 1 gelas pasti kurang, minum lagi sampai habis, kurang lebih 5-6 gelas habis diminum karena dipuji. Jadi orang itu kalau dipuji tuh kadang-kadang, wah, rasanya piye. Kalau ketemu gitu, kamu kelihatan tambah cantik loh, kamu kelihatan tambah tampan loh, kamu kayak kelihatan tambah berwibawa loh. Orang itu rasanya, wah, kayak ada sesuatu yang baru mengalir gitu loh. Tetapi itu kan manusia.
Tetapi janda miskin tadi perhatikan, Tuhan memujinya. Tuhan memperlihatkan kepada seluruh orang banyak, ini loh, janda ini adalah orang yang paling memberikan persembahan dari kekurangannya, bukan dari kelebihannya. Kalau orang kaya tadi kan, karena mereka kaya, memberikan banyak, itu nggak ada apa-apanya dibanding janda miskin tadi. Makanya Tuhan apa tadi? Dia memuji dari kekurangan janda tadi. Kenapa? Karena dia tulus. Wow, masihkah kita mempunyai hati yang tulus? Masihkah kita mempunyai hati yang rela dalam kehidupan kita ini? Nah, itu menjadi pertanyaannya. Tapi saran saya, jadilah orang yang memiliki kerelaan hati dan hati yang tulus untuk menyenangkan hati Tuhan di saat-saat masa kesukaran. Tuhan Yesus memberkati. Amin.